Halo guys, welcome back to the channel. I hope you all are having a very wonderful day today. Ya, walaupun hari ini adalah hari yang cukup merah ya bagi guys, ya bagi kalian nih juga ya. Jadi mungkin ada yang lagi ngeliatin portfolionya deg-degan ya guys ya. Atau bahkan ada yang lagi buka position short ya, yang bersenang-senang ya, mungkin ya. Tapi kalau kita bisa ngelihat ya, Bitcoin dominance sekarang udah mencapai 60,73%, kenaikan yang cukup signifikan ya dalam hari terakhir ini ya, karena orang lari lah ke Bitcoin. Obviously ya gara-gara crash ini gitu ya kan. S&P juga mengalami penurunan ya, walaupun hari ini tuh sebenarnya bukan terbuka sih, bukan kebuka. Jadi ini masih harusnya masih Friday punya data, dan kita ekspektasi bahwa nanti kalau misalkan Monday ketika marketnya kebuka, dia akan ada gap yang cukup besar di sini guys ya. Dia akan loncat menurun drastis ya, karena kalau kalian dengar berita ya, Trump kan kenain tarif ya buat Meksiko, Kanada dan Cina, menyebabkan ya market crash guys. Oke, kalau kita lihat Bitcoin sekarang tuh dia nge-break the support yang kita bilang cukup signifikan, yaitu di $100.000 di sini ya. Dan karena dia nge-break ini, kita bisa ekspektasi bahwa Bitcoin akan terus-menerus mencetak ke bawah sampai mungkin mengenai sampai 91.000 atau ya 95.000 juga ya, banyak orang ngomong. Menurut saya ya ini, kalau misalkan kalian memang pasti punya uang dingin, ya kalian mungkin bisa ngelihat masukin DCA ke dalam Bitcoin ya guys. Ini maksudnya hanya Bitcoin saja ya, bukan altcoin yang lain, karena altcoin yang lain belum tentu bisa recover untuk dalam waktu dekat guys ya. Jadi kalau misalnya kalian udah kayak saya lah, udah ada investing di altcoin, ya bohwat lah, kita harus terima aja kalau mereka turun ya. Pikir aja bahwa ini kan ya, that's how the crypto works ya. Asalkan kalian nggak leverage kan, kalian harusnya nggak ada masalah nungguin mereka naik lagi ya. Karena saya masih percaya bahwa di masa depan ini, mungkin dalam bulan Februari dan Maret ya, hanya 1 bulan 2 bulan lagi kita akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenapa aku ngomong begitu? Ya karena di tahun 2021 dan di tahun 2017 semuanya kayak gitu guys ya. Kalau kita bisa ngelihat di balik ke tahun 2021 ya, kita lihat di 8 Januari sini, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 8 Januari ke ini 30% guys ya, turun ya. Terus kalau itu di Bitcoin, kalau misalkan di koin-koin lain lebih parah guys. Jadi maksudnya apa ya, bahwa ya memang Q1 dari bull market year itu selalu mengalami kesusahan dalam bentuk price movement ya. Kita akan mengalami drawdown tertentu. Dan kan orang ngomong, loh kan kita kan lebih lama di sini nih dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Dan menurutku itu juga karena ya market udah terlalu overvalue gitu. Dia nge-price in Donald Trump masuk ke dalam presiden kan, dia akan dilantik jadi presiden. Jadi sebenarnya harusnya yang kalau misalkan kita ikutin pattern dulu ya, mungkin pattern dulu tuh harusnya kayak gini guys. Oke, tapi karena Donald Trump udah kepilih di sini, jadi dia udah naik duluan. Akhirnya sekarang butuh waktu untuk ya kembali lagi ke dalam average. Nah mungkin kita akan tembus dulu sedikit di bawah, karena kan namanya juga sistem ini ya. Kalau kalian mungkin engineer atau gimana belajar tentang underdamp overdamp system, ya ini jadinya underdamp guys ya. Jadi kita harus keluar di sini dulu, nanti baru kembali lagi ke average kayak gini. Oke. Jadi untuk sekarang sih harusnya sih tidak gitu ada masalah ya bagi kalian ya. Apakah saya sarankan untuk nutup posisi kalian? Ya sebenarnya kalau misalkan kalian ada yang profit, ya kalian take profit lah, sedikit lah, jangan semuanya, tapi take profit. Kita kan nggak tahu ya di masa depan kayak gimana, tiba-tiba nanti Trump ngomong strategic Bitcoin reserve lah atau apalah, langsung ngepam lagi kan, kita nggak bisa ngomong ya. Tapi untuk sekarang sih menurut saya kalau misalnya emang ada profit ya kita take profit ya. Kembali lagi, ini not financial advice guys ya. Kalian harus menggunakan akal sehat kalian sendiri untuk menentukan decision kalian sendiri ya. Tapi ya itu, kalau kalian udah rugi ya mending just ride the wave ya. Kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Karena percuma gitu. Kita cut loss sekarang percuma ya, karena kan belum tentu ini tuh here to stay ya. Kita nggak tahu apakah
ini akan lama atau enggak, ya kan? Kedua ya karena paling jatuhnya juga mentok-mentok 90-an ribu dan kita masih percaya bahwa di Februari dan Maret akan menjadi bull market, pumping yang paling cepat sejak tahun 2021 kan ya. Jadi itulah menurutku mendingan daripada kita timing the market lah, timing the bottom lah, mending udahlah ditinggalin aja. Jangan, kalau misalnya kalian sakit hati atau ini, jangan lihat lah portfolio kalian ya. Kalau misalkan kalian ngerasa aduh nggak enak nih harganya turun ya. Kalau kita lihat di Ether juga, Ether ya mengalami breakdown dari supportnya yang udah cukup sering ditahan ya. Solana juga, intinya semua koin-koin mengalami penurunan yang drastis ya, terutama AI guys. AI mengalami penurunan kembali lagi, menembus support bawah-bawahnya. Jadi misalkan kalian beli di atas ya, itu udah kayak minus hampir 80-90% guys. Jadi kalau misalkan kalian belum cut loss atau belum ini, ya udah dibiarin aja, ya kan. That's how crypto is, right? And gini, nggak menutup kemungkinan bahwa ini tuh kalau nanti di 1 bulan 2 bulan lagi udah mencetak all time high guys. Jadi maksudnya aku bukan mau ngomong AI 16Z ini tuh bisa nyampe all time high atau enggak, aku nggak tahu guys ya. Tapi menurutku minimal bahwa kalau udah segini, udah kalian udah rugi berapa banyak ya, udah kalian nggak usah panik, ya kan. Udah itu hilang duit, ya kan. Plus itu kan unrealized bro, ya kan, unrealized profit, unrealized loss. Asalkan kalian nggak jual kan berarti nggak di-realize kan. Kedua, ya kan kalian udah pilih yang koin-koin yang cukup bagus, yang ada fundamentalnya. Jadi walaupun harganya turun, asalkan fundamentalnya sama, yaitu timnya tetap sama, visinya tetap sama, teknologinya tetap sama, ya nanti juga akan kembali lagi ke harga yang sebenarnya gitu loh ya. Jadi kalian nggak usah gitu itu panik lah untuk sekarang. Kalau misalnya kalian udah rugi ya, maksudnya kalau kalian baru mau beli sekarang, menurut saya jangan ya. Ini kembali lagi non financial advice. Kenapa ya? Karena nanti kalian get hit by the falling knife guys. Ini karena kita masih belum tahu nih mantulnya kapan. Kalian bisa lihat ya, mengerikan sekali ya chartnya semua. Makanya kalau misalkan kalian ya kayak saya ada beberapa posisi kan yang saya belum tutup nggak take profit before, karena kan saya beli cukup telat ya, kita rugi ya kan. Tapi asalkan kita nggak nutup ya, sebenarnya ruginya cuma di kertas doang guys ya. Jadi honestly nggak gitu masalah lah. Apalagi kalau misalkan kalian punya cadangan cash ya, yang bisa kalian mulai tambahin, masukin ke US dollar dan nunggu sampai ada kayak orang tuh pergerakan yang bagus buat kalian masuk ke dalamnya ya. Nah kalau kita lihat blue chip ya, kita ngelihat di sini udah turunnya anjlok jauh. Seperti Cetus ini juga ya, DeFi di Sui ya mengalami penurunan yang jauh. Kalau kita lihat Sui mana Sui mengalami ya akhirnya kembali lagi ke dalam range yang waktu November ya guys ya. Jadi bagi kalian yang miss beli Sui, mungkin kalian ini waktu-waktu terakhir kalian bisa beli di harga-harga sini guys ya. Tapi memang jangan beli sekarang, mendingan nunggu sampai dia kayak udah ada kayak gini ya, kembali retest gini baru kalian beli. Itu ya kalau kalian mau ya dollar cost average juga bisa ya kan. Tapi ini kembali lagi not financial advice, oke? Itulah untuk ngomongin tentang harga-harga segala macam ya. Kita ngomongin tentang news guys ya. BTW aku mau ngomongin tentang Crypto Fear and Greed Index dulu. Kita di 47 guys. Jadi ini kembali lagi ke masa-masa yang menakutkan ya bagi kripto ya, obviously dengan harga dan segala macam. Dan kalau kita lihat ya, crypto AI agent turn bearish ya. Jadi crypto AI agent ini kena banyak banget ya selama berapa bulan ini ya. 1 bulan kalian bisa lihat tuh minus 43%, 25%, 41% segala macam ya. Jadi AI agent adalah yang paling hit terbesar di drawdown ini ya, karena mungkin ya naratifnya udah passed by the Trump meme coin segala macam. Jadi orang sekarang lebih fokus ke meme coins dan Solana ecosystems daripada AI agent guys. Dan AI agent ini ya terus menerus ya mengalami penurunan ya, karena orang jual, karena takut kan. Dia udah ngeliat 43%, wah dia jual lah, akhirnya menciptakan harga lebih rendah lagi ya, dia jual lagi lah. Jadi kayak lingkaran setan guys ya. Jadi untuk sekarang nih AI agent ini mengalami ya very very significant loss ya. Makanya kan kalau misalkan kalian kembali lagi, kalau kalian punya posisi dalam virtuals lah, AI 16Z set lah segala macam ya, mending jangan kalian jual ya, karena percuma, terlalu kecil sekarang udah.
Nah, kenapa kok bisa harga Bitcoin tuh fluktuasinya sampai parah begini guys ya, sampai ke 97.500. Ternyata ya gara-gara kan orang nganggap bahwa wah ini udah bull market, dia leverage long position guys, dan kena mass liquidation sekitar 250.000 traders kena hit liquidation sejak Bitcoin falls below $100,000. Ya jadi ini makanya guys ya, kalau misalnya kalian main leverage, kalian main begitu ya susah ya kan. Kalian nanti yang ada di liquidity hunt sama si whales ya guys ya, yang sengaja nyari nyari stop loss orang untuk dipaksa harganya ke sana untuk dimakan guys. Jadi kalau misalkan kalian nggak jago dan kalian nggak ini, mending jauh usah lah ya leverage trading lah ya, karena nanti kalian kena loh batunya ya. Kalau spot trading kan kalian bisa nungguin gitu, mau harganya minus berapapun kan ini kan kalian nggak nol guys ya kan, sampai nol pasti harganya. Tapi kayak kalau leverage kan tergantung gitu, kalian baru minus 20% aja kalau leverage 5x sudah nol kamu ya kan. Oke ya, jadi yang berita yang berikutnya adalah ya ini ya, kalian kalau kalian nggak tahu ya, Thorchain ya mengalami ya kebangkrutan guys. Jadi tokennya Rune-nya ya turun terus ya, kemarin 45% turun lagi guys. Ya karena ya kalau misalnya kita lihat ya yang aku stabilan ya, Thorchain has suspended Bitcoin and Ethereum withdrawals within its lending and savings programs after report of 199 million liability. Maksudnya adalah Thorchain nggak bisa bayar depositor dalam bentuk Bitcoin dan Ethereum di lending and savings platformnya dia sebanyak hampir 200 juta dolar guys. 200 juta dolar itu berapa duit itu? Mungkin berapa M tuh ya, kalian hitung sendiri lah. Bahkan mungkin 1T lebih mungkin. Ya aku nggak tahu lah, I cannot do math on top of my head ya. Tapi kita sekarang lihat komunitas tuh lagi nungguin restructuring plan-nya gimana caranya si Thor ini tuh bisa bayar nih liabilities-nya ke depositor. Dan ya gara-gara itu ya Rune jatuh lagi ya, karena banyak orang yang ekspektasi bahwa ya timnya akan jual Rune sebanyak-banyak mungkin untuk bayar 200 juta ini, plus yang dia obviously ada akses ya, plus mungkin dia harus mengalami ya pengecilan pengecilan dari sisi aplikasinya sendiri, untuk mungkin cuma bisa swap doang atau gimana, dan untuk pelan-pelan dapetin cukup banyak revenue untuk membayar ini ya guys. Jadi ini pasti lama sekali ya. Mungkin ini kayak aku reminiscing kebangkrutannya Celsius, kebangkrutannya FTX segala macam, yang bisa nunggu sampai 3-4 tahun untuk bisa balik guys ya kan. Dan ini tuh decentralized lagi ya, jadi gak ada governing body pengadilan yang bisa ngehandle ini ya. Makanya ini ada yang nggak bagusnya juga ya, dari kalau misalkan kalian melakukan pinjam meminjam di DeFi ya, di dApps ya, karena ya kalian kalau kayak gini kan mau gimana, kalian mau nuntut siapa guys ya kan. Jadi dan ini tuh sebenarnya udah diprediksi oleh salah satu X account yang bernama Sonny Agarwal ya, Osmosis co-founder ya. Jadi dia udah expect bahwa Thorchain ini tuh akan bangkrut ya guys, karena mekanisme pembayaran dan lendingnya itu tidak masuk akal ya bukan tidak masuk akal. Ketika ada masalah nanti bisa jadi lingkaran setan guys ya. Jadi umpama ngomong seperti kayak Luna dan UST ya, kalau kalian di 2021 atau 2022 ada di dunia kripto, kalian pasti tahu lah kejadian Luna dan UST ya. Untuk sekarang tuh aku belum banyak dapat pengertian jelas tentang gimana caranya Thorchain itu bisa mengalami ini ya. Yang saya dengar adalah dia collateral Rune-nya segala macam yang akhirnya nggak bisa dibayar karena duitnya nggak cukup lah, karena perputaran itu, karena lingkaran setan yang tadi saya ngomong. Cuman kan saya butuh riset lebih banyak lagi lah untuk mengerti kenapa sih kok bisa bangkrut, dan gimana caranya kita bisa melihat di masa depan kalau misalkan ada DeFi project yang mengalami kayak gini ya, atau kayak unsustainable tokenomics juga ya, kita bisa harus ngelihat. Tapi untuk sekarang sih saya belum tahu ya, jadi saya nggak komen banyak ya.
untuk masalah kenapa Thorchain itu kena kebangkrutan ini ya. Tapi yang pasti sih kalau misalnya kalian punya Rune token dan segala macam, ya kalian sekarang ada dua pilihan guys. Kalian mau percaya bahwa Thorchain akan bisa restructuring dalam waktu cepat, which I don't really believe it will, karena ya believe me ya, Celsius kebangkrutan segala macam tuh lama guys. Mt. Gox itu berapa tahun tuh, ya kan. Jadi honestly aku nggak yakin sih dalam waktu dekat nih kalau Rune ini akan bisa naik lagi. Plus dengan broader crypto market yang bearish ya, obviously Rune akan terus turun lagi guys ya. Jadi saya nggak kalau menurutku ya, kalau misalkan saya megang Rune ya saya jual sekarang, lebih baik cut loss aja udah, ya kan. Karena menurutku ini tuh udah lagi masanya tidak bagus ya bagi yang kayak gini ya. Tapi ya terserah kalian ya, ini kan bukan financial advice. Nah, hyperliquid mengalami ya sama penurunan seperti the broader crypto market ya, tapi menurutku hyperliquidnya adalah DEX yang cukup bagus guys ya, karena dia lagi mau rilis layer 1-nya sendiri. Dia sekarang bisa sangat cepat ya, gasless transaction di dalam hyperliquidnya. Dan dia tuh bisa kalian funding dengan kan bridging pakai Arbitrum ya, jadi murah guys, nggak gitu mahal. Dan DEX-nya tuh very simple, udah kayak maksudnya simple dalam bentuk user friendly lah, kayak seperti kalian di DEX di tempat lain lah, maksudnya di centralized exchange lah ya, kayak Toko atau Indodax mirip-mirip lah. Jadi nggak berbeda dengan kayak orang tuh Uniswap atau apa gitu yang bentuknya rada mungkin bagi orang yang nggak pernah main DeFi itu cukup rumit atau cukup nggak mengerti ya. Nah tapi ya sendiri ya, hype tokennya ini sendiri untuk sekarang nih rada susah untuk dibeli guys, karena kan pertama walaupun teknologinya bagus, kita juga harus ngelihat bahwa ya yang naikin harga kan pembeli. Nah seberapa gampang kita membeli itu kan determines how much money that can flow there, you know, ya kan. Dan cara beli hyperliquid ini lumayan susah, kecuali mungkin dari exchange kali ya. Tapi saya juga nggak tahu exchange mana yang support hype. Tapi untuk sekarang sih kalian harus bridging USDC kalian dari Arbitrum masuk ke dalam hyperliquid chain. Habis itu baru kalian bisa beli hype token di chainnya tersebut, ya kan. Dan sekarang kan karena belum ada EVM compatible hyperliquid chain yang akan dia buat nanti di masa depan, hype ini nggak ada ERC20 equivalent ya guys. Jadi kalian nggak bisa beli hype di Ethereum gitu, ya kan. Ya, jadi kalau misalnya kalian ketemu hype ya di Ethereum ya, untuk sekarang, untuk mungkin beberapa bulan ke depan dari video ini, itu scam guys ya. Oke. Nah untuk next week ya guys, ini ada beberapa ya bisa bilang bullish, tapi ada orang yang ngomong bearish, tapi menurut saya sih lebih ke netral ke bullish ya guys ya, yaitu token unlocks. Nah karena di bull market nih token unlocks itu ya bikin supaya ya VC dan segala macam mau pumping dong harganya kan, ya kan, supaya dia bisa jual lebih harganya lebih mahal. Jadi kalau di bear market baru deh ya itu jadi bearish banget, tapi kalau di bull market sih menurutku lumayan nggak ada masalah sih. Koin pertama adalah XRP guys. Nah XRP ini ternyata didapat bahwa kayak kira-kira 400 juta XRP token, ya kira-kira 1,13 miliar dolar, kena unlock by Ripple today ya. Tapi katanya the entire supply itu nggak akan masuk ke market dan cuman mau pakai small portion of this token to activities ya, mungkin grants dari XRP Foundation lah, mungkin dari hackathon atau whatever lah ya. The remaining token will be locked back into custody ya. Tapi menurutku ini kok kayak sus banget ya guys ya. Kita nggak tahu nih apa sampai bener-bener XRP devnya mengembalikan ini XRP token ya. Karena ini tiba-tiba guys ya, tidak ada prediksi, tiba-tiba langsung ditarik saja. Jadi that's a little bit sus guys ya. Apakah akan mempengaruhi XRP price? Mungkin tentulah ya, karena dari sentimennya aja. Mungkin ini memang benar nggak dijual, tapi kan sentimennya secara pasar kan berefek guys. Oke, yang kedua adalah Jito Labs ya, dari Solana. Kita lihat di Februari 7 dia akan kebuka 11,3 juta GTO ya tokennya, dan ya oke lah, itu menurutku ya salah satu project yang cukup bagus di Solana, walaupun ya tidak gampang dimengerti bagi orang-orang awam ya guys ya. Kayak maksudnya apa sih Solana MEV Infrastructure Company, you know, kalau orang awam kan nggak ngerti gitu.
Bahkan EMEV aja dia nggak tahu kan. Ya, jadi kayak ini tuh cenderung lebih susah untuk dimengerti lah bagi orang-orang, dan ini juga yang kalian perlu lihat guys, karena biasanya kalau kayak gini kan retail tuh lebih jarang mau masukin ya. Jadi kenaikan kalau misalnya kalian beli JTO sekarang dan segala macam, kenaikan harga gara-gara retail masuk tuh akan lebih susah dibandingkan I don't know meme coins atau gimana kan yang very very retail friendly. Oke, Galse ya, Gal itu adalah yang decentralized super app yang menciptakan kayak quest lah, airdrop semacamnya lah ya. Itu mengeluarkan unlock juga ya, 5,18 juta Gal. Terus Tars AI ya, bagi kalian yang punya Tars AI, yaitu dia akan kebuka di Februari 2 ya. I'm assuming it's today. Jadi dia akan kebuka kira-kira berapa persen nih? 2,68% rasanya ya, maksudnya ya 2,68%. Jadi ini cukup besar ya guys ya. Nah, jadi apakah ini bisa jadi katalis untuk Tars AI untuk kembali naik lagi ya, karena visi mau pam-pamin bisa ya guys ya, bisa juga. Dengan Neutron. Nah, Neutron ini adalah smart contract di Cosmos ya, dengan menggunakan Cosmos SDK. Ya, jadi ya kalau I'm not really understanding Neutron that well ya. Aku nggak pernah riset ini ya. Jadi kalau kalian punya ini ya good for you I guess ya. Oke, kita akan ngomong tentang US tariffs ya. US tariffs itu sudah dilakukan oleh Presiden Trump ya di Tuesday untuk Kanada, Meksiko dan China. Beginning on Tuesday, I'm assuming like next week Tuesday. Kanada, Meksiko dan China. Dan Kanada dan Meksiko udah mengeluarkan retaliatory tariff in response ya. Dan China sekarang lagi mau nge-file lawsuit terhadap Amerika di WTO guys. Apakah akan berhasil atau gimana? Aku nggak tahu. Tapi untuk sekarang kita bisa ngelihat bahwa 25% tariff on imported goods from Canada and Mexico plus 10% tariff on Canadian energy and Chinese goods. Oke ya, jadi untuk sekarang sih kita harus ngelihatnya ya bahwa ya sebenarnya ini tuh bad for the US business ya. US business kenapa ya? Karena kan dia mengalami kenaikan harga semena-mena ya, langsung 25% plus listriknya naik 10% guys ya. Jadi pasti harga barang tuh akan naik ya, minimal mungkin 25%, mungkin maksimal sekitar 40%-an lebih lah, dengan tarif dan segala macam dan tax yang naik juga. Nah, ini makanya kan Trump kenapa ngomong ya, will there be some pain? Yes, right, because the amount of price increase will be so high, right? But Trump akan mau mengubahnya itu di mana? Dia cut tax rate bagi penduduk ya, supaya ya harganya kembali normal lagi ya. Itulah menurut pandangan visinya Trump untuk sekarang. Tapi kan sekarang kan taxnya belum di-cut ya. Maka untuk sementara ini ya rakyat Amerika harus terima bahwa ini akan berat ini. Beberapa minggu ini akan berat ya. Jadi ya itulah ya. Makanya untuk sekarang sih kalau bisa, bahkan aku tanya Grok nih ya, Trump import tariff ya, bikin $700 million liquidation. DeepSeek AI release ya, again yang kayak kemarin punya video. Leverage liquidation ya, kembali ya gara-gara liquidated. Market sentiment ya gara-gara FOMC dan DeepSeek lagi, kembali lagi. Macroeconomic factors ya. Jadi inflasi kan naik kemarin. Jadi dan orang expect bahwa the Fed nggak akan cut rate cukup lama karena inflasi naik. Jadi ya itu makanya kenapa kripto juga mengalami penurunan ya waktu kemarin the Fed buat rapat ya. Anyways, that is all for this video ya. I hope you stay safe. I hope you stay cool headed ya untuk memasuki segmen-segmen masa ini ya. Karena masa ini sebentar lagi guys. Sebentar lagi akan mengalami bull market, dan bagi kalian yang mungkin yang bull market ini pertama adalah bull market dimana kalian menghasilkan banyak duit guys ya. Not financial advice again. Anyways, I'll see you guys next time. Bye bye.